Tapi biasanya mereka juga bantu kayak ini kita jadi kan penelitian itu ada namanya state of the art, guys. Asik. Jadi Ines tadi cerita dia lagi bikin itu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk drama raman sekalian. Welcome back di PhD Drama Rama-Rama. Gua Wika dan sama partner gue sekarang juga masih Ines. Minggu ini kita akan ngomongin hal yang baru. Episode lalu kita udah ngomongin tentang ya sekilas tentang kenapa sih kita mulai PhD, awal perjalanan kami berdua, dan minggu ini kita mau ngomongin the backbone of our research itself. Jadi our degree nggak sih, kayak the dari backbone of our degree. oh ya, Kayak backbone of PhD our itu degree which is doing research gitu. Jadi isi dari PhD itu kan doing research. Nah, jadi minggu ini kita mau ngasih tahu ya sharing sih PhD itu ngapain sih, dan ya backbone-nya dari PhD itu adalah research gitu. Jadi gimana nih Nes? Minggu lalu udah diceritain tuh bahwa aku tuh background-nya gitu ya, dari engineering ke sosial. Nah, yang menarik itu, yang menurutku menarik untuk sedikit dibahas, ketika kita ngomongin riset dari S1, perubahan kayak apa ya, fokus penelitian kita dari S1 ke S2, terus dari S2 ke S3, itu tuh beda gitu guys. Iya benar. Kalau dari S1 ke S2, beda apa ya namanya, beda background, beda field, itu tuh nanti jatuhnya bener-bener beda apa yang dipelajarin kan, karena kan S1 dan S2 itu masih ada kelas. Nah, tapi kalau dari S1 S2 terus S3, nah S2 ke S3-nya ini, beda fokus ini tuh bukan berarti kayak aku tiba-tiba jadi orang paling sosial atau orang paling ekonomi dari yang sebelumnya engineering. Nah, nggak seperti itu gitu. Jadi ketika kita bilang ada perubahan field, bukan berarti field-nya yang berubah, tapi cara melakukan penelitiannya itu atau fokus penelitiannya itu yang berubah gitu. Nah, jadi ketika kita kayak bicara tentang ada orang yang field S1 S2-nya engineering atau ya apapun modeling, terus S3-nya tiba-tiba bidangnya social science, itu tuh berarti apa yang dia bawa dari S1 S2-nya ada, tapi fokus penelitiannya atau jenis risetnya tuh beda gitu. Hence ini kenapa supervisor tuh penting banget. Kayak episode lalu kan kita udah benar-benar selalu kayak hidup matimu supervisor tuh penting banget, supervisor. Ya itu tuh adalah part of it tuh adalah ini gitu, karena kayak kan selalu diberikan pengertian bahwa supervisor itu adalah orang yang kayak udah expert di bidang yang mau diteliti kan. Jadi walaupun kita pindah field sekalipun, ada yang kayak nge-guide gitu loh sepanjang perubahan fieldnya ini. Betul. Kalau in case of Wika, kayaknya ini gue menduga-duga. Ya, dugaan kamu gimana Nes? Dugaan lo gimana Nes? Gue menduga-duga karena kayak kalau gue kan karena gue fieldnya memang itu, jadi di kayak pembagiannya beda kan supervisornya. Ya biasanya tuh yang cross field kayak Wika gitu akan dikasih supervisor yang sesuai sama disiplin ilmunya gitu. Jadi misalnya kayak saya ini kan antropologi sama quote-unquote engineering, gimana ya? Bener gak sih, Mik? Environmental science. Enggak, Ya, environmental science. Ya, environmental science. Terus jadi itu nanti akan ada satu expert yang engineering, ada satu expert yang environmental science, sama satu yang antropolog. Biasanya tuh kayak gitu. Nah, terus kayak kalau misalnya, soalnya gue juga punya temen yang kemarin gue ketemu pas lagi kayak ada kayak perkumpulannya gitu guys, kayak Natal dan Tahun Baru untuk mahasiswa PhD gitu. Itu intinya dia itu supervisornya ada 3 karena dia tuh mengcombine 3 kayak elemen gitu. Satu orang hukum, satu orang kayak gender, satu orang tech science karena dia ngomongin soal deepfake. Terus gue kayak, hah? Orang hukum, orang IT, sama orang arts bertiga untuk ngerjain satu project dan lo adalah layman ya, gue nggak kepikiran.
Gue bener-bener nggak kepikiran pasti nih orang kayak kebagi 3 gitu. Gitu. Jadi yang namanya perubahan perspektif tuh lebih ke arah kayak apa ya? Bahasa kerennya paradigma kali ya. Kayak lu Hmm. bukan berubah field tapi lu merubah paradigma lo. Kalau di kriminologi sendiri tuh misalnya kayak kalau di kriminologi kita hoki banget loh. Kayak drama romance yang anak krim. Kayak kita tuh hoki banget. Karena kayak teori-teori sama konsep-konsep krim tuh Wik, itu tuh dibaginya berdasarkan paradigmanya gitu. Jadi dia kayak, oh ini paradigma interaksionis, teorinya tuh A, B, C, D, E, F, G. Oh ini paradigma Oh. postmodern, oh ini tuh A, B, C, D, E, F, G, kayak gitu. Jadi kalau lagi mau riset tuh kayak, oh ya udah lo pilih paradigmanya dulu kayak gitu. Kalau lo mau cross antara Hmm. paradigma, lo tinggal kayak apa namanya? Ya, ini tips and trick dari aku ya para dramarawan. Kalau misalnya mau combine antar paradigma, bilang aja kayak di masa ini kayak dewasa ini modernitas kayak melihat bahwa terdapat berbagai multidimensi dalam suatu kejahatan atau suatu fenomena. Biasanya sih aku kayak gitu. Dan kayak, oh iya bener juga gitu. Kayak tidak pernah salah kalau gue ngomong kayak gitu. Karena bener. Jadi kayak gitu sih. Ya, ya, ya. Sama ini juga so kan minggu lalu kita juga udah bahas gitu kan soal eh pentingnya supervisor, tapi supervisor juga bisa jadi nggak tahu field Hmm. apa yang kita mau eh pelajarin, researchin, ditelitiin, tapi bukan berarti kayak dia nggak tahu banget gitu. Tapi biasanya mereka juga bantu kayak ini kita jadi kan penelitian itu ada namanya state of the art, guys. Asik. Jadi Ines tadi cerita dia lagi bikin itu. Dan aku juga dulu harus banyak baca paper, baca buku Karena untuk Wika bikin udah state of the art. sidang drama-draman. Wika udah sidang. Kesel Jadi banget, kesel banget. Drama Ramans aku ditinggal. Wika udah sidang confirmation. Ya Allah. jadi Sebel. state of the art itu intinya penelitian-penelitian yang dulu-dulu yang mengerucut atau menuju ke penelitian yang sekarang. Nah, dosen-dosen kita, pembimbing-pembimbing, promotor-promotor kita pasti juga well aware sama hal itu. Nah, tapi kenapa mereka juga penting banget buat kami, kita yang PhD, karena fokus dari PhD adalah riset, dan mereka have done Their deep share. load of Gitu. uh, research gitu. Jadi mereka ngebantu kita atau ngebimbing kita dalam perjalanan riset itu gitu. Mm-mm. Betul. Kayak Nah, kalau misalnya, dan karena apa ya, kayak state of the art tuh sebenarnya simple-simple nggak simple gitu loh. Smart people. Kok smart people? drama romance. Drama Sorry ya Ramans. drama romance. Ketuker nih drama romance. Kayak intinya sih gini, kayak kita tuh pengen ngomongin sesuai dengan judul podcast kita hari ini, kayak everything about research. Kayak saat ini tuh aku pribadi masih dalam tahapan membangun state of art. Wika mungkin udah jauh ya, karena udah sidang gitu kan. Tapi pada dasarnya tuh semua tahapan riset yang ada itu tuh sangat bergantung kayak sama orang yang ngeriset kan gitu. Dan orang yang riset itu tuh kayak karena kita cuma manusia dan banyak drama, oh kita bisa ngomongin chat GPT juga nggak sih, Wik? Kayak Oh, bisa sometime in the banget. future gitu ya, kita bisa ngomongin chat GPT. Tapi intinya karena yang ngeriset itu manusia, banyak dramanya gitu loh. Kayak drama dengan diri sendiri aja kayak banyak juga gitu. Nah, pada dasarnya riset tuh ada banyak kan. Jadi kayak eh, mungkin podcast ini akan ke-gear sama apa yang kita tahu dari Hmm. proses riset, karena kayak sama dengan banyaknya researcher di dunia ini, dan kayak ya nggak mungkin aku sama Wika bisa tahu semua pengalamannya kan. Mungkin drama Ramans bisa reach kita di au.nl_ph drama untuk menceritakan gitu, kayak sumpah gue tuh kalau riset A B C D E F G H I J K L M N, Hmm. percayalah kita mau terima drama itu, kita seneng dengernya, kayak we're not alone in this gitu kan. Nah, terus karena kita udah get that straight, sebenarnya tuh riset tuh ngapain sih? Gini.
kayak kalau kita lagi pergi ke sphere akademia yang ada di Indonesia, kayak ini gue menilai dari kayak Twitter akademia, terus Instagram akademia yang Indonesia ya. Biasanya tuh kan dipenuhi oleh mahasiswa-mahasiswa S1 yang kayak lost gitu loh. Kayak mau skripsian. Lu pasti udah pernah lihat Dewi kayak orang-orang yang kayak bilang skripsi dihapus aja. Kayak skripsi nggak guna yang kayak gitu-gitu. Itu tuh adalah diskursus yang populer banget di Ya. academic sphere Indonesia, which aku sih pribadi nggak setuju. Bener-bener lo nggak boleh ngilangin skripsi, nggak boleh sama sekali. Kayak pada dasarnya aku percaya itu karena kenapa anak-anak pada lost, pada kayak terbebani banget sama skripsi, karena mereka tuh nggak tahu riset tuh sebenarnya ngapain gitu. Kayak oleh karena itu kita coba akan ya di podcast ini kita bisa memberikan apa ya, kayak gue dan Wika kita berdua sama-sama memilih untuk hidup di jalan ini gitu kan. Kayak ibarat kata drama raman kita tuh emang bikin skripsi is our job tapi bukan joki, you know? Lebih ke Betul, arah betul. kayak emang itu pekerjaan kita untuk bikin academic writing yang modelannya kayak skripsi gitu loh. Ya. Jadi gini, kayak misalnya nih yang paling gampang deh, mari ayo Wik, kita kayak yes, kembali kita ke kampus kita, lo lapis lazuli, gue kembali ke kampus Peridot ya, kayak pada zaman kita S1 gitu. Jadi ini mungkin episode ini akan heavy ke S1, S2 kali, terus S3 kan kita masih ngerjain kan, jadi kita akan kayak blast to the past gitu. Menurut aku, ini lo tambahin ya Wik, kalau misalnya menurut lo Yo. kayak sama atau enggak gitu. Menurut gue yang paling nomor satu itu adalah harus dipahamin dulu kalau yang namanya riset tuh kerja gitu. Kayak lo nggak ada riset yang nggak kerja. Even kalaupun lo cuma kayak kalaupun drama raman sih masih S1 gitu ya. Terus abis itu ngerasa kayak skripsi tuh nulis doang atau baca doang ya enggak, itu tuh lo kerja, lo lagi kerja gitu. 9 to 5 kayak ya ideal. Di dunia yang ideal, lo tuh nulis skripsi cuma dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore kayak gitu kan. Tapi itu dunia yang Ya. ideal. Tapi pada dasarnya tuh adalah kayak how do you develop idea? How do you make a proposal yang kayak akan di ACC gitu sama para pembimbing lo. Kalau S1 mungkin funding nggak terlalu kali ya. Tapi Ya. kayak Oh, lanjut dulu. tergantung S1-nya apa sih jujur. Tergantung. Terus abis itu baru cara mengeksekusinya kayak gimana. Nah, mari kita walk through para drama ramans dari ide, proposal, funding, eksekusi kalau kita lagi S1 gitu. Kalau misalnya sosial, sebenarnya ini gampang banget kalau sosial. Kalau di sosial, kalau aku sih prinsipnya gini, dari kita melewati, gue kalau di kampus Peridot tuh kita 136 SKS ish sebelum bisa ambil skripsi gitu kan. Nah, itu adalah matkul mana yang paling lo suka. Terus abis itu bagian apa yang dari matkul itu yang lo suka. Terus abis itu ada kasus terbaru apa dari matkul itu. Kayak kalau gue cara ngambil idenya kayak gitu waktu itu. Terus udah. Kalau proposal waktu itu gue nyontek punya senior gue yang similar. Jadi strukturnya tuh waktu S1 gue nggak mikir, Wik. Kayak kalau sekarang kan kita harus strukturin kayak ontologinya gimana, ininya gimana, Bro. turunin ke metodenya gimana, kayak gitu kan. Nah, kalau dulu pas S1 tuh gue ngeliat aja punya senior gue yang kayak, kerangka ini yang udah jadi tuh kayak gini loh. Skripsi yang udah jadi tuh kayak gini. Nah, itu tuh strukturnya gue kopas, habis itu isinya tuh gue ganti sesuai dengan punya gue, tapi alur pemikirannya tuh sama gitu. Itu yang meminimalisir kenapa gue jarang banget lost kayak gitu, karena ya orang gue Oke. tinggal nyontek doang kan kayak gitu. Nah, kalau funding gue nggak pakai funding waktu itu karena gue risetnya independen. Terus eksekusinya kayak bener-bener ya udah semua gue kerjain sendiri. Tapi waktu itu supervisor gue, pembimbingnya tuh kayak sangat luar biasa baik gitu loh. Kayak baik banget. I love you, Bang, kayak gitu. Bener-bener kayak ada momennya lagi nyari-nyari informan, terus informannya tiba-tiba tutup aja, satu institusinya loh.
Kayak satu institusinya udah pada tutup. Terus abis itu orang-orangnya nggak tahu kemana, nggak punya sosmed juga. Jadi abis itu gue bener-bener kayak nelpon supervisor gue, terus kayak nangis gitu kan. Ya biasa, masih kayak labil gitu. Kayak gue nangis-nangis, terus gue bilang kayak ini gimana. Terus kata kayak pembimbing gue cuma kayak, ya udah ntar tulis aja di skripsinya kalau lo udah kesana, tapi abis itu institusinya tutup. Kan itu data juga. Iya. Terus gue kayak, iya juga ya. Kayak gitu. Terus udah deh nulis. Nah, kalau nulis, mungkin itu bisa satu episode sendiri ya. Kayak, lo tuh Remind nulis, us, ya, remind us. kayak itu bisa satu episode sendiri. Tapi intinya sih ya udah gue nulis aja. Terus abis itu, udah deh. Kayak sidang. Gitu. Sidang juga bisa Terus, jadi ini sendiri sih. Gitu. tapi lo ganti informan jadinya? Atau Hmm. informan tutup itu adalah data titik? Hmm, gimana ya? Jadi kayaknya nggak serigid itu gitu loh, Wik. Waktu itu desain penelitian gue. Hmm. Kayak intinya Hmm. gue milih kayak 8 institusi yang berbeda gitu kan di initial Hmm. proposal gue. Terus pas gue Hmm. lagi ngobrol sama 8 institusi ini, mereka tuh keep referring me to institusi Hmm. lain Oke, oke, gitu. oke, oke. Snowball Jadi gitu ya? iya, jadi kayak snowball sampling anjay. Tapi intinya benar kayak pada data akhirnya gue 12 institusi waktu itu. Dari 8 Wah. initial, terus mereka refer gue ke empat institusi Hmm. lain gitu. Terus ya udah. BTW kalau misalnya dibilang, oh ini pasti lama risetnya, kayak nggak ada alasan, riset gue cuma 4 bulan. Kayak udah sama nulis. Jadi kayak nggak ada alasan kalau misalnya para kayak drama ramans bilang, oh itu mah gampang, Kak Ines mah pinter, kayak Don't. No one cutting research is bank. easy. Jangan ditiru tapi ya, gak drama-drama. Jangan ditiru. Nah, kalau dari sospol sih gue kayak gitu. Kesehatan Kalau lo tetap gimana? utama. Iya bener. Kalau di lapis lazuli, itu dia menarik sih. Kayak tadi ya, di awal aku ada bilang bahwa dalam engineering sendiri ada yang bentuknya redesign, ada yang bentuknya lab, dan ada yang bentuknya juga model. Jadi di lapis lazuli ini ada banyak banget tipe risetnya juga. Nah, kalau yang aku kerjain, jadi karena aku bener-bener backgroundnya tuh engineering itu engineering yang beneran desain gitu. Jadi bahkan bukan testing di lab Oh. dan bukan making or testing a model. Jadi beneran ngedesain. Nah, tahap awalnya itu pretty much hampir semua riset desain yang lab maupun yang model itu pasti sama. Semua berangkat dari dokumen literatur. Nah, dokumen literatur ini itu tuh bisa berupa paper, bisa berupa kebijakan daerah, atau bisa berupa laporan Hmm. project, bisa banyak bentuknya. Yang penting untuk ngasih lihat ada kondisi ideal yang kita tahu Ah, harusnya tuh kayak gini gitu. Tapi di lapangan tuh nggak kayak gitu. Nah, iya ya. yang nggak kayak gitu, itu kan kita sering taunya bentuknya gap ya, atau Ya, ya gap penelitian. Nah, gap ini yang mau kita isi. Nah, apakah nanti gapnya ini mau diisi dengan cara desain, dengan cara lab, atau dengan cara model? Nah, itu approach-nya yang bisa beda. Tapi making the idea-nya tuh uh, kurang lebih sama kayak gitu. Dan kalau misalkan tadi Ines bilang dia pretty much dari paper dan dari berita yang lagi ya. hot tentang bidangnya Ines. Nah, kalau engineering kebetulan aku di lapis lazuli itu bentuknya yang benar-benar near our house banget, drama romance. Jadi ya 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 tentang air, tapi benar-benar air yang di rumah gitu. Jadi data-datanya tuh benar-benar data kota, data provinsi gitu. Nah, dari situ kalau misalkan aku dulu waktu S1 bikin dulu uh, kayak pre-proposal gitu loh, Nes. Jadi pre-proposal untuk ngasih tahu pre-proposal ini bisa cuma 2 halaman. Kami tuh
mau ngedesain apa masalah yang kami temukan, dari mana, dan apa yang mau kami desain. Nah, dari pre-proposal itu, kalau misalkan topiknya, kan yang di sekitar rumah kan ada banyak ya, bisa Iya. ada air, bisa ada udara, bisa ada sampah segala macam. Nah, itu dari proposal itu tuh kayak oh boleh gitu. Nah, kalau misalkan boleh dari topik yang kami pilih, baru bikin proposalnya. Nah, proposalnya kurang lebih sama juga yang kayak tadi Ines bilang. Tapi kalau misalkan yang aku, bentuknya tuh bener-bener desain. Jadi, apa nih dari konsep aku yang mau didesain? Apakah jaringannya, apa kayak apa jalur-jalurnya, ataukah teknologinya gitu. Iya, 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 Nah, benar sih. sebenarnya eh, kalau itu harusnya itu bisa nggak usah pakai funding sebenarnya karena bentuknya itu selama ada data yang bisa mendukung desainnya dan selama bisa nemuin kayak dokumen-dokumen kotanya, you're pretty much done gitu. Nah tapi kasus waktu aku dan waktu angkatanku, aku kayak seingat aku ketika 2018-an, 2020-an itu sampai 2020-an tuh sebelum corona ya, itu masih sama. Jadi kami itu sebenarnya nggak perlu funding yang eh, besar banget untuk keseluruhannya, tapi karena kami nggak boleh skalanya kayak skala RT RW, Oh, nggak bentuknya tuh boleh. biasanya kayak skala nggak boleh, harus minimal skala kota. Kota. Bahkan kalau Oh. kecamatan pun harus beberapa kecamatan dalam satu kota gitu. Dan nggak boleh sama dengan yang pendahulunya. Jadi kalau misalkan nih Hmm. kota Peridot udah dipakai, ya gue sama kakating gue untuk topik yang sama ya, gue nggak boleh di situ lagi Nes. Jadi gue harus misalkan di kotanya Lapis Lazuli gitu. Iya, Jadi, iya, iya, nah paham. karena itu akibatnya kalau misalkan kan agregasi mahasiswa Lapis Lazuli itu kayaknya di Perindo juga sama deh. Itu kebanyakan orang Jawa kan. Terus kebanyakan orang Jakarta, orang Bandung, orang ya Banten gitu. Jadi Hmm. akhirnya eh, yang kota-kota yang deket sama Lapis Lazuli juga udah taken biasanya. Akhirnya orang-orang Iya, tuh iya, kayak iya. eh, further east atau ke daerah rumah mereka biar sekalian pulang. Tapi itu pun kalau beruntung, kalau nggak beruntung kayak gua, jadinya gua ke arah timur gitu. Iya, Dan itu duit kan. Nah, fundingnya dari mana? Dari kampus. Jadi di iya, akhir iya, iya, dari benar, benar, benar. perjalanan itu kami bisa nge-reimburse kemarin misalnya dipakai untuk ke kota mana gitu. Ya, kos dan makan nggak masuk sih, cuman kayak minimal dari kayak kalau misalkan ada sampling air bahkan itu bisa di-reimburse juga gitu. Mm-mm. Karena biasanya kalau Oh, misalkan kayak gitu-gitu, kayak kenapa jadi sampling air, kenapa jadi harus ke kota tujuannya, karena berarti datanya nggak ada online. iya, itu Jadi akhirnya betul. harus bikin sendiri datanya. Gitu, harus nyari Kayak, sendiri. Gitu deh. iya sih benar kayak, oh ini drama raman kalau lagi mikirin funding tuh jangan mikirin kayak apa ya, grant yang langsung kayak dua Hmm. m riset gitu. Enggak juga. Nggak. Simply kayak yang namanya funding tuh adalah kayak kalau drama raman butuh fotokopi, pada Hmm. idealnya harusnya itu juga di cover sama Hmm. funding penelitiannya kayak gitu loh. Hmm. Jadi itu sebenarnya kayak makanya tadi Wika bilang kos dan makan nggak masuk gitu. Itu berarti kayak fundingnya Wika tuh hanya mengcover penelitiannya aja. Penelitinya nggak di cover kayak gitu. Karena ada Iya. banyak funding kayak jujur karena aku penelitiannya jarang funding kayak penelitian sosial tuh fundingnya not much kayak nggak banyak gitu, apalagi untuk topik-topik yang kayak aku gitu itu nggak begitu banyak fundingnya karena sebenarnya nggak butuh juga gitu loh, kayak you Hmm. can kayak tapi enaknya adalah kalau penelitian nggak pakai funding itu adalah lo bisa bikin seenak lo aja, kayak limitationnya lo yang bikin. Terus kalau mau di-expand ke arah mananya juga Anda yang bikin gitu. Makanya kalau aku sih melihatnya S1 sih mendingan jangan pakai funding dah. Supaya lo bisa kayak nentuin seenak jidat lo aja gitu loh. Menurut gue ya, itu sih kayak gitu. Nah, kalau lagi S2, pada dasarnya sih sebenarnya idenya sama, proposalnya sama,
fundingnya sama juga buat gue. Tapi kalau misalnya karena gue S2-nya adalah kebijakan, itu duitnya banyak. Kalau lo ngomongin kebijakan yang menguntungkan, kayak kayak apa? Kayak Wah, yang paling gampang buat drama romance itu adalah kalau ngomongin kebijakan kemiskinan. Itu udah pasti duitnya kayak drama nih makin biasanya juga makin besar potensi fundingnya, makin besar juga tuh dramanya. betul. Kayak nih duit nih bener-bener. Kayak kalau lagi ngomongin apa sih Wik? Biasanya Wik kemiskinan. Terus kayak Miskin pendidikan juga sebenarnya. pendidikan. Terus kesehatan, tapi kalau kesehatan itu Hmm, kesehatan yang tangible, kayak misalnya kesehatan anak, penurunan stunting. Atau tapi ya, ini debatable ya, karena ya pasti benar. gimana ya? Karena kalau misalkan aku ngobrol sama teman-teman yang public health, they will always say that there is never enough money. Iya, memang Dan karena masalahnya dan public health kan complicated dan sangat apa ya kayak ah interconnected antara satu sama lain gitu kan. Jadi susah betul, gitu. betul. Nah, perihal internetnya itu sendiri yang sering dipakai jadinya sama bidang lain. Kayak misalkan Iya. bidangku kadang nggak bisa berdiri sendiri gitu. Aku nggak bisa bilang ujuk-ujuk, pokoknya kami mau bikin, mau ngebenerin daerah ini air dan sanitasinya gitu. Nggak bisa, pasti kami mau nggak mau, bukan mau nggak mau ya, pasti mau harus gitu. Ngomongin apa sih dampaknya ke masyarakat kalau misalkan ini tuh diperbaiki, sumber fundingnya bisa ujuk-ujuk dari Kemenkes misal kayak Iya, gitu. betul. Gara-gara ini bisa bisa support ke eh, mereka untuk penurunan eh, apa diare ya penurunan Ya, gejala diare atau penurunan penyakit tifus gitu. Jadi bisa ya, bisa kayak gitu gitu. ya, iya sih, emang benar kayak gitu. Nah, intinya sih kalau gue karena gue penelitiannya cyber itu agak-agak debatable juga kayak cyber yang mana gitu. Sama kalau aku sih Hmm. pribadi sebagai ilmuwan sospol nomor satu adalah funding itu akan datang bersama dengan gejolak dan iklim politik yang lagi ada di Indonesia saat itu gitu. Ini kalau sekarang ada yang Wah, mau riset soal pemilu, pasti fundingnya banyak menurut aku. Karena kita tahun depan pemilu kan, sehingga pasti riset tentang pemilu akan banyak banget tahun ini menurutku. Kayak gitu. Karena emang emang kalau sospol tuh nggak bisa lepas dari kayak gejolak-gejolak kayak gituan kan gitu. Jadi dia sangat dinamis sehingga kayak ilmunya tuh cepat obsolete gitu. Jadi kayak ya ya, udahlah ya, gitu. ya. Ya udah gitu. Nah, itu kalau lagi Kalau S2 bagian topiknya. Tapi hasilnya kayak ini untuk para drama romance yang lagi S2. Pertanyaan yang sering banget ditanya, Kak, bedanya skripsi sama tesis apa? Ya kan? Kayak kalau aku pribadi, hmm, di kriminologi itu kayak levelnya tinggi banget. Gue nggak ngerti, coy. Gue nggak ngerti, tapi kayak itu levelnya tinggi banget. Pada dasarnya tuh sebenarnya skripsi itu yang diminta, nih ya drama romance, kayak sebelum mengeluh kepada overheard mahasiswa atau kemanapun, dengarkan dulu di kami AUNL.PH drama, karena kayak sebenarnya kalau drama romance lagi pada nulis penelitian skripsi, yang diminta cuma ini, ada apa, research gap-nya itu tadi, ada masalah apa, terus abis itu ada teori apa, dalam keadaan ideal menurut teori itu harusnya ada apa, dan bagaimana mengisi gap-nya ini kalau kata teorinya, gitu. Itu yang diminta cuma itu, gitu. Jadi kalau misalnya habis itu dosennya ngomong, oh ini kurang kurang apa solusinya apa, dia bilang itu bukan skop S1. Kayak S1 tuh tidak diminta memberikan solusi sebenarnya gitu. Kayak tapi ya tergantung sih karena mungkin kalau misalnya di kampus-kampus yang kayak hire PTN atau PTS yang modelannya kayak apa namanya top top class gitu, pasti mereka akan mintanya adalah yuk kasih solusi lah kayak gitu. Cuman kayak bukan skripsinya itu nggak dinilai dari situ, percayalah. Kayak yang dinilai itu bukan solusi apa yang dikasih, tapi bagaimana drama romance menjelaskan kalau masalah ini bisa diselesaikan dengan teori ini, caranya kayak gini, gitu. Apakah solusinya aplikatif apa enggak? Itu bukan urusan drama romance, sumpah.
Dan kalau misalnya drama Ramans lagi dengerin ini, dan pas lagi sidang, kayak ngomong apa yang aku omongin barusan, itu bukan scope dari S1, itu acceptable answer. Kayak itu pembimbingnya pasti nggak, kayak pengujinya pasti nggak bisa ngomong apa-apa. Karena memang benar S1 tuh nggak ditanya sampai situ, gitu. Itu. Nah, kalau tesis itu dia harus bisa menjelaskan sampai ke tahap, gimana ya Wik jelasinnya Wik? Dia harus bisa menjelaskan sampai ke tahap kayak conceptually speaking, paham gak sih? Kayak kalau kita kan S3 kan disuruh kayak memperbaharui konsep, ya kan? Kalau S2 tuh fenomenanya dijelaskan secara konseptual gitu. Kayak gimana ya? Complicated juga ya ini drama romance. Eh, apa ya? Kalau misalkan ini deh, kalau misalnya dari bidangku, dari engineering ya, yang akan ngebedain secara fundamental dari S1 versus S2 itu adalah uh, kalau kita ngomongin konkret hasilnya ya Nes, tapi kedalaman detail dari apa yang kita lakukan. Ya, Kayak itu kalau benar. misalkan pas S1 kan tadi yang Ines bilang dari kondisi sekarang ada problem ini, teorinya gimana, terus dari teori itu kita ngelakuin apa untuk yang secara teoritis akan bisa ngefix itu. Ya, Nah, kalau misalkan S2 itu akan diminta untuk lebih kontekstual dengan kasus yang lagi dibawa. Jadi apa ya? eh, ini kita tapi nggak apa sih namanya Nes, nggak berbanding lurus dengan tebalnya ini ya, ya laporannya, ya, karena ya, bisa jadi laporan skripsi atau kalau misalkan di lapis lazuli bilangnya tugas akhir itu bisa jadi lebih tebal daripada ketika master, ketika lagi S2. Jadi kedalaman eh, konseptual atau dan kontekstual tadi tidak berbanding lurus dengan banyaknya yang ditulis. betul. Tapi ketika lagi S2 terutama, itu akan yang benar-benar dilihat eh, tingkat koherensinya tuh beda. Makanya tadi Iya, Ines bilang tuh bisa kompleks karena kebaca ketika S1 mungkin semua tuh masih bentuknya banyak di teoritis, banyak di kalau misalkan mengacu ke ini kayak gini. Nah, kalau misalkan di S2 itu tuh akan jauh lebih eh, nggak bisa dibilang aplikatif juga sih, lebih tepatnya itu memang kontekstual gitu iya, dengan iya. eh, dengan konteks penelitian ini daerah itu nanti penelitiannya akan seperti apa, atau kalau misalkan di lab eh, metode penelitiannya dan pengambilan datanya itu bisa lebih ngecapein lagi gitu. Tadi pokoknya kenapa sulit untuk dijelaskan karena kalau misalkan S2 itu pengaplikasian metodenya akan diminta lebih kontekstual tapi juga lebih detail terhadap teorinya gitu. Iya, kayak Makanya kalau aku misalkan Fazli juga ketika S2 nggak ada batas wilayah, nggak kayak waktu S1 oh harus iya, iya, minimal iya. kota gitu. Kalau S2 aku nggak ada. sih, aku susah ya untuk menjelaskan kayak kayak secara general, tapi kalau dari yang aku aplikasiin ke tesis aku, kayak pada intinya yang namanya mengkontekstualisasikan teori itu kayak bener banget gitu. Jadi aku punya satu chapter yang isinya hanya menjelaskan konteks Papua. Karena waktu itu aku ngomongin tentang kebijakan internet shutdown di Papua kan. Jadi ini satu chapter isinya cuma tentang Papua doang gitu. Untuk memberikan para pembaca tesis ini apa sih overlying konteksnya dari apa Hmm. yang aku omongin, kenapa sih ini gawat banget kalau ada di sini. Jadi kalau misalnya penelitiannya direplikasi ke konteks tempat lain, itu nanti akan berbeda jauh gitu. Iya, Kayak gitu. karena Nah, chapter itu sendiri, chapter yang menjelaskan in this case Papua, itu akan bener-bener berbeda dari misalkan Makassar atau iya, Jakarta gitu. iya. Emang kayak gitu. Dan karena kayak kalau kita secara sospol sih bilangnya kayak gini,
Kalau misalnya yang namanya geografinya udah berubah, kayak demografinya langsung berubah jauh juga gitu loh. Kayak konteks kultural, konteks sosialnya di sana kayak gimana, itu kan semua langsung ganti. Nah, di S2 tuh salah satu defense-nya adalah kayak kenapa daerah ini dan kenapa bukan di sana. Itu. Kayak itu akan menjadi suatu poin kontes yang sangat penting. Nah, karena waktu gue sidang, kayak orang ya kalau orang nanya kan pasti kan kayak Nes lo sidang ditanya apa aja kan kayak gitu kan, jujur aja gue ditanya dari ujung ke ujung loh, kayak enggak metode nggak ditanyain kan biasanya kayak gitu, enggak gue ditanya dari ujung sampai ujung sumpah. Kayak waktu S1 tuh kayak sumpah waktu S1 gue tuh sidang lama juga, gue sidang S1 1,5 jam coba Wik, kayak ngomongin apa kan kayak gitu kan, cuma kayak pas gue sidang S2 gue sidangnya 2 jam, terus kayak intinya tuh yang bener-bener kayak kenapa gini, kenapa gitu, kenapa ini, kenapa nggak itu, kenapa teorinya ini, kayaknya teori ini bisa, kenapa kamu lebih memilih ini daripada ini, Ya. kayak gitu loh. Jadi kayak Ah. penguasaan terhadap teori, konsep itu lebih di-demand dalam konteks penguasaan teorinya ya. Jadi kalau pas S1 kan lo bisa ngaplikasiin atau enggak? Bisa, ya udah, gitu kan. Tapi kalau di S2 tuh ditanya kayak, lo nguasain nggak nih teori? Lo tahu nggak Iya. konteks teori ini dibuat seperti apa, sehingga pada saat diaplikasiin ke punya lo jadi apple to apple, atau apple to pear, atau apple to orange. Kalau misalnya itu apple to orange, jelasin kenapa itu apple to orange, tapi lo tetap pakai. Kayak gitu-gitu loh. Itu adalah, yang benar sih sebenarnya S2 tuh kayak gitu. Cuman karena di Indonesia, gelar akademis itu berbanding lurus dengan promotions, I do Ya, not know how to say ya this, but apapun lah. itu karena berbanding Pride? lurus sama itu, pride, itu banyak yang kayak kalau drama romance baca tesis, kayak apaan nih? Oh, S2 kayak gini, kayak gitu. Secara akademis sebenarnya yang di-demand bukan itu, gitu. Aku yakin di engineering juga kayak gitu nggak sih? Ada tesis-tesis yang kayak, hah, gini jadi tesis Ya nih, ada. ya kan? Kayak ini bukan deskripsi, ini bukannya tugas kelas gitu, aku bisa jadi tesis. Gue banyak banget gue baca kayak gitu di tempat kebijakan, tapi kayak ya udah, itu kalau S2. Kalau S3, nah ini adalah poin yang sangat 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 aku ingin tanamkan kepada drama raman sekalian. No two PhD is the same. Kayak nggak ada satupun PhD yang sama dengan sama PhD lain gitu. So, generally speaking, yang bisa kita katakan di sini adalah center yourself. Take your time. Kayak baca aja, kayak if you think that lo nggak tahu apa-apa, ada 1.000 orang lain yang ada di sama field, di field yang sama sama lo juga nggak tahu apa-apa. Jadi kayak gitu. How do you get your idea? Read, baca buku. Wah, penting banget itu. Karena pada akhirnya mungkin ketika S1 kita bisa ngelihat sebuah daerah atau sebuah berita atau sebuah apa, terus kita uh, bisa langsung nyusun skripsi dari itu. Waktu S2 juga, walaupun ketika S2 juga udah mulai semi-semi S3 tuh bakal disuruh bikin state of the art, terus harus disuruh bikin perbandingan metode, udah harus dibikin itu, tapi kita nggak di-demand untuk ngebuat sesuatu yang baru kan. Ya. Nah, jadi bacanya kita itu adalah untuk defend kita sendiri, ketika tadi yang Ines bilang di sidang, gimana kalau misalkan kita ternyata memilih untuk menggunakan satu metode yang secara kasat mata jadinya apple to orange gitu. Nah, kalau misalkan S3 jadinya yang kita tuh baca buat menumbuhkan inspirasi. Kayak untuk satu paragraf aja itu tuh bisa butuh ngebaca 5 paper dan 2 buku misalnya. Dan bahkan di beberapa paper yang aku rasa fun, itu satu kalimat itu ternyata tuh dari kayak 2 reference gitu. Jadi bener-bener
the point of apa ya namanya, inspirasi itu emang Reading. dari baca. Itu dari baca tuh bisa untuk inspirasi, dan itu penting banget buat kalau misalkan kita untuk nulis gitu. Oke, jadi untuk mencoba men-summarize, pada dasarnya sih riset tuh is a long process, nomor satu. Could be complicated, could be easy, tapi intinya prosesnya memang panjang. Terus kayak riset tuh nggak selalu bombastis. Kayak ya udah intinya kayak tadi S1 skripsi aja dengan oh ini ada masalah ini yang tidak terjadi di 2023 tapi tidak terjadi di 2020 bisa dijelaskan dengan teori yang terjadi di tahun 2006 misalnya kayak gitu. Itu juga udah penelitian kan. Itu juga udah riset. Jadi kayak ya udah gitu. It's not always so bombastis atau apa aja gitu loh. Dari jadi kayak oh ini gini loh. Nah, itu tuh dari riset. Jadi kayak don't be afraid, research is not that bad. Makanya hubungin kita kalau misalnya kayak mentok kak nggak mau skripsi, kayak ngobrol sama kita, sumpah kita bisa membuat skripsi kamu jadi fun karena kita memang senerd itu. Kayak ya udah gitu kan. Terus abis itu Iya. kalau oh iya spesifik to PhD, kayak kalau kita ngomongin kan seakan-akan ini gede banget gitu kan. Padahal sebenarnya tuh enggak juga. Misalnya misalnya PhD Wika, PhD aku itu kita melakukan 3 penelitian, terus abis itu dijadiin satu dengan ada benang merah antara 3 penelitian itu. Nah, itu tuh udah disertasi kita gitu. Jadi kayak satu penelitian, atau ini. Lo tau gak sih, Wik, temen gue yang di samping gue ruangannya kayak papernya udah 5 anjir. Kayak, hah? Gue sampai kayak buset. Tapi kayak ya Itulah intinya PhD-nya dia. ya itu PhD-nya dia. Berarti dia melakukan quote to quote sebenarnya dia melakukan 5 riset kan. Terus jadi satu gitu. Dan itu satunya itu ya harus nyambung ya, drama romance. Jangan Yap. bilang kita bikin pokoknya 5 terus habis itu jadiin satu lah udah jadi S3. Enggak, harus nyambung Enggak. gitu. Tapi intinya kayak bisa dilakukan seperti itu. Kayak terus apa lagi ya? Oh, drama-drama yang ada di riset ya, a lot. Kayak kalau yang Ini pastinya apa ya, karena duit, karena diri sendiri, because it's such a long process, jadi dramanya juga banyak gitu. Kayak ya, dan mungkin mau mengulang lagi yang tadi Ines bilang di awal ya, bahwa riset tuh kerja, dan tadi kan walaupun cuma ide, proposal, eksekusi gitu, tapi itu itu pendek dan panjang. Tapi ketika kita fokusin kayak kita kan 4 tahun S3 gitu. Dan jadi S2 pun ya 2 tahun ya susah sih. Tapi S3 4 tahun, dan masing-masing step dari proses itu memang kita harus live in that moment ya gitu. itu betul. Kalau Jadi kita mikirin satu-satu. oh nanti karena harus sidang, harus apa, tapi oke sekarang gue fokus dulu ke literatur. Gue fokus dulu ke proposal riset gue gitu. And that's Ya gue already a sih kan lo lot gitu. sidang. Itu udah kerja. Kayak gue proposal, lo udah Ayolah. sidang. Kayak ayo drama romance Gitu join guys. me in ngata-ngatain Wika yang udah sidang confirmation, atau mungkin kayak drama romance orangnya baik gitu ya. Jadi mau memberikan selamat di Instagram kita di au.nl_phdrama, atau kayak ngomongin Wika di belakang Wika sama aku di @irnasyaCH, atau ngomong congrats langsung sama Wika ya di mana Wik? Di WIKAMF, Wikams. Ya kalau bisa sih jangan ngata-ngatain ya. Kalau bisa semangatin juga gitu. Semangatin Ines, semangatin gue. Gitu ya, drama romance. Tolong kurangi drama dalam hidup kita semua. Ya intinya gitu sih. Kalau gitu terima kasih para drama romance sudah dengerin kita hari ini di episode 2 semua tentang riset from design to drama. We should see you again dalam waktu 2 minggu. Jadi rencana aku sama Wika adalah podcast ini akan tayang setiap 2 minggu sekali. Kenapa 2 minggu sekali, Wik? Kami juga harus baca dan nulis sayangnya.
Oh, iya, kita tidak boleh lari dari kenyataan dengan kejar tayang podcast ya. Kayak kerjaan pertama kami adalah mahasiswa PhD. Kayak nggak boleh berubah dari kenyataan gitu. Ntar tiba-tiba kayak udahlah nggak usah S3 podcasting aja kayak nggak bisa, harus tetap nulis dan riset. Oke, Drama Ramans, thank you very much and see you in the next episode. Bye. Bye.